Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan membahas listrik statis, yaitu menentukan letak muatan ketiga agar gaya kolom yang dialaminya, maksudnya gaya kolom yang dialami oleh muatan ketiga itu nilainya sama dengan 0. Sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian hidupkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di saat saya mengupload video yang baru. Baik, kali ini saya akan membahas atau mengambil soal UN tahun 2009. Di sini saya akan membahas dengan cara cepat, jadi tanpa menggunakan rumus yang biasa kalian dapatkan di sekolah. Jadi cukup beberapa detik ya. Maksimal 30 detik lah ya. Sampai 1 menit. Nah, caranya gini. Triknya ya. Perhatikan gambar berikut. Jika muatan plus Q terletak antara A dan B, di mana muatan plus Q harus diletakkan sehingga gaya kolom yang dialaminya adalah 0. Nah, jika ada soal seperti ini, yang ditanyakan adalah muatan di mana letak muatan Q harus ditempatkan agar gaya kolom yang dialaminya sama dengan 0. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka kita lihat. Kalian lihat ya. Jika muatannya itu bertanda sama ya. Ini sama-sama positif. Ini kan sama-sama positif ya. Maka nanti muatan ketiga itu terletak antara A dan B. Jadi letaknya letaknya antara A dan B atau di tengah-tengah, di sini ya, di tengah ya. Maksudnya di tengah itu bukan pas di tengah-tengah, tapi letaknya antara A dengan B. Tapi kalau muatannya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka nanti letak muatan ketiganya itu bisa di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nanti tergantung muatan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, karena di sini muatannya sama, yaitu sama-sama positif, ya, kita abaikan aja tanda positif pada muatan ketiga. Jadi ini tidak mempengaruhi ya, mau positif mau negatif, asal A dan B-nya itu muatannya sama, maka pasti nilainya muatan ketiga itu letaknya ada di tengah-tengah antara A dengan B. Nah, sekarang kita lihat A dengan B, muatan A dengan muatan B itu lebih besar muatan B. Karena di sini Q, di sini 4Q. Karena QA-nya lebih besar QB, agar muatan ketiganya itu besar gaya kolomnya itu 0, maka otomatis muatan ketiganya itu harus lebih dekat jaraknya ke arah muatan yang lebih kecil. Ya, artinya apa? Artinya RA harus lebih kecil dibanding RB. Nah, kita lihat nih. Jarak antara A dengan B itu adalah 9 cm. Kita eliminasi langsung nih dari jawabannya. Nih. 3 cm dari muatan B. Muatan B kan ini. Nah, kalau RB-nya 3 cm, berarti RA-nya berapa? RA-nya kan pasti 6 kan? Dapat dari mana? 9 dikurang 3. 6. Ternyata apa? RB-nya lebih kecil RA. Berarti jawabannya ini salah. Ya, kemudian RB 4 cm. Ini yang B ya. Kemudian RA-nya berarti berapa? RA-nya berarti 5 cm. Jadi dijumlahkan harus 9 ya. Nah, ternyata ini sama nih. RB-nya lebih kecil dari RA. Berarti ini salah juga. Yang C, 5 cm dari muatan B. Berarti RB-nya itu 5
cm, RA-nya itu otomatis 4 cm kan? Berarti ini lebih besar. Oh, ini kemungkinannya. Bukan berarti ini ya, bukan berarti yang ini pasti benar ya. Kita lihat yang lain dulu jawabannya. Sekarang yang D. Nah, sekarang ini RA nih. RA sama dengan 3 cm. Kemudian RB-nya itu berarti 6 cm. Ternyata RA lebih kecil RB. Nah, memenuhi kan syarat yang ini. Syarat yang kedua. Nah, berarti ini juga kemungkinannya benar. Sekarang yang E. RA 6 cm. RB-nya berarti 3 cm kan? Berarti RA lebih besar RB. Berarti ini salah. Nah, kita sudah mengeliminasi dari jawaban optionnya ya. Jadi kemungkinannya adalah C atau D. Nah, untuk memastikannya kita mau tidak mau harus menghitung. Nah, saya kasih rumus cepatnya. Jadi rumus cepat. Nah, rumus cepatnya gini. Jarak antara A dengan D dengan B itu misalkan D. Saya misalkan dengan D. Ya, kemudian di sini misalkan muatan ketiganya nih, ya, muatan ketiga. Misalkan dari saya ngitungnya dari A ya, dari A. Berarti ini RA gitu ya, RA. Nah, kalau saya hitung dari A, berarti nanti caranya gini, RA sama dengan akar muatan A dikali dengan jaraknya, jarak antara muatan A dengan muatan B. Ya. Nah, D ya. Sini saya simbolkan dengan D. Kemudian yang ini QA ditambah dengan akar QB. Nah, kalian masukkan ke rumus ini untuk menghitung RA-nya berapa. Ya, jawaban mana ini yang benar ya. Nah, kita masukkan ke rumus cepat ini. Nah, berarti kita eksekusi ya. RA-nya akar A. Akar QA. QA-nya berarti Q ya, akar Q. Kemudian D-nya 9 per akar Q ditambah akar 4Q. Nah, ini kan sama dengan 1 ya. 1 akar Q gitu ya. 9 per ini juga 1 akar Q ditambah 4 kan diakarin 2 ya. 2 ya saya taruh luar akar Q. Ini kan 9 akar Q dikalikan kan jadi 9 akar Q. 1 ditambah 2 berarti 3 akar Q. Ya, akar Q-nya kita coret. Hasilnya sama dengan 3 cm. Nah, 3 cm dari muatan A. Kita lihat. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan cara cepat ya. Nanti bisa kalian praktekkan kalau kalian di ulangan semester dengan soal pilihan ganda. Tapi kalau misalkan soal esai, jangan kalian pakai rumus cepat yang saya berikan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.